Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Misteri Gadis Tengah Malam bagian 15. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Hamsat tidak percaya kalau ternyata sejak tadi berbicara dengan roh pelayan Kismi. Dan, agaknya roh pelayan Kismi itu pun mencari tahu di mana tangan kanan Kismi yang dipotong oleh pembunuhnya. Maka, timbul kecamuk di hati Hamsat. Kalau aku bisa menemukan tangan atau cincin itu, dan bisa menyambungkannya ke lengan jenazah Kismi, mungkin perempuan itu akan hidup kembali. Lalu, apa yang kuperoleh dari pekerjaan itu? Oh gila! Cerita itu kenapa mendominir otakku? Kenapa aku sangat percaya? Bukankah itu suatu hal yang mustahil? Hamsat berdebat sendiri di dalam hatinya. Kemudian, batinnya berkata juga, jadi, pantas kalau selama ini Norman, Denny, dan Tigor mati bunuh diri setelah tidur bersama Kismi. Rupanya roh Kismi menaruh dendam kepada lelaki. Roh itu yang ada di tangan kanannya, pada batu cincin tersebut. Dan, roh itu yang masuk ke dalam tangan kanan Norman, kemudian memaksa Norman bunuh diri. Padahal itu adalah tindakan pembunuhan dari roh Kismi yang ada di tangan kanannya. Oh, mengerikan sekali. Apa jadinya jika roh itu masuk ke tangan kananku? Sambil berkecamuk demikian di batinnya, Hamsat mengangkat tangan kanannya sendiri. Memperhatikan tangan kanannya itu dengan hati berdebar-debar. Semakin lama ia memperhatikan tangan kanannya, semakin gemetar tangan kanan itu. Jantungnya bertambah cepat terpacu. Jari jemari tangan kanannya mengejang. Mulanya bergerak-gerak, lalu mengejang semuanya, membentuk cakar. Oh! Tangan kananku kaku, katanya terpekik ketakutan sendiri. Ia mendelik memperhatikan tangan kanannya. Jari jemari itu gemetar pada saat membentuk cakar yang keras dan kaku. Tangan kiri Hamsat buru-buru melunakkan tekukan jari jemari tangan kanannya. Dan, Hamsat pun menghempaskan napas. Ternyata tangan kanannya mengalami kram sebentar. Kini kembali lemas, seperti sedia kala sambil mengenakan handuk, Hamsat terengah-engah karena rasa takutnya. Ia keluar dari kamar mandi dengan hanya berbalut handuk, karena pada saat itu ia mendengar suara TV berkerosak tak karuan. Ternyata layar TV sudah tidak menampilkan gambar apa-apa lagi, kecuali bintik-bintik semacam semut berpesta pora. Salurannya bagai ada yang memutus, dan suara berisik itu mengganggu pendengaran Hamsat. Maka, pesawat TV pun terpaksa dimatikan. Dan, kali ini kamar menjadi hening tanpa suara apapun. Hamsat duduk di pembaringan dengan melamun, membayangkan sesuatu yang bersimpang siur dalam pikirannya. Kacau, suara ketukan pintu yang lembut mengejutkan lamunan Hamsat. Napasnya terhempas karena rasa kagetnya. Ia sempat mencaci sendiri, lalu menyadari bahwa ia lupa membayar uang emping dan kacang mete. Setelah mengambil uang puluhan ribu dari dompetnya, Hamsat menuju ke ruang tamu dengan hanya berbalut handuk tebal. Klik. Pintu dibuka, dan sapaan lembut terdengar, "Selamat malam." Hamsat terbelalak seketika. Darahnya bagai mengalir cepat ke bagian kepala. Pucat. Napasnya pun tersentak, seakan berhenti seketika. Di depannya, berdiri seorang perempuan yang berbadan atletis, tinggi sekitar 168 cm, berbadan padat, menonjol namun ideal bagi tubuhnya yang seksi itu. Mulut Hamsat bergerak-gerak, namun tak berhasil melontarkan sepatah kata pun. Matanya tak bisa berkedip menatap seraut wajah klasik, dengan kecantikan yang mirip seorang ratu Mesir kuno. Hidung mancung, bibir ranum tak terlalu lebar, mata bulat dengan kebeningan yang tajam meneduhkan, dan rambut hitam indah disanggul ke atas, sehingga menampakkan lehernya yang tergolong jenjang itu berkulit kuning langsat. Yang terucap di hati Hamsat hanya kata-kata, "Sudah lewat tengah malam."
Perempuan itu tersenyum ramah, indah sekali. Enak dipandangi berjam-jam lamanya. Suaranya yang serak-serak manja terdengar membuai hati Hamzat yang gemetar. "Boleh aku masuk?" Bob, silakan." Hamzat menggeragap. Jantungnya yang berdetak cepat membuat ia serba gemetar. Berulangkah ia menelan napasnya untuk menguasai kegugupan yang mengerikan, dan sedikit-sedikit ia mulai berhasil menenangkan gemuruh di dalam dadanya. Ada bau harum dari parfum yang dikenakan perempuan itu, bau harum itu begitu lembut, klasik, namun membawa kesan yang anggun. Perempuan itu mengenakan gaun transparan putih tanpa lengan. Tas kulit warna hitam yang bertali rantai kuning keemasan tergantung di pundak kirinya. Sepatunya berwarna hitam, menapak di lantai. Jelas sekali. Ketika melangkah terdengar ketukan sepatunya yang lembut. Waktu itu, angin berhembus lebih kencang dari sebelumnya. Suara angin itu mengalun bercampur deburan ombak. Malam berubah menjadi lebih sunyi lagi, seakan kutu-kutu malam pun tak berani bersuara. Hal itu semakin membuat Hamzat dicekam rasa takut, tubuhnya pun menjadi merinding semua. "Sendirian di sini?" Suara serak-serak manja yang menggemaskan hati lelaki itu mengacaukan pikiran Hamzat. Ia masih diam di pintu, tanpa menutup daun pintu, sehingga angin yang berhembus membawa kemisterian itu menerobos masuk ke kamar. Ia tak sempat menjawab dengan kata, kecuali mengangguk dan menampakkan rasa takutnya. Ada niat untuk lari keluar kamar dan berteriak meminta tolong, tetapi sikap perempuan itu begitu mengesankan, baik dan ramah. Sehingga, hati Hamzat berdiri di batas kebimbangan. Apakah ruangan ini kurang dingin? Kurasa sudah cukup sejuk, tak perlu kau tambah dengan cara membiarkan pintu terbuka, katanya sambil menampakkan senyumnya yang mengagumkan sekali. Hamzat pun segera menutup pintu, namun tak berani menguncinya. Ia jadi seperti orang bego berdiri bersandar pada pintu dengan kedua lutut gemetar. Detak-detak jantungnya kembali memburu ketika perempuan itu melangkah mendekati Hamzat, memandang dengan penuh sorot mata yang mempesonakan. Luar biasa kecantikan itu. Hamzat baru percaya dengan apa yang pernah dikatakan almarhum Norman, Denny, dan Tigor. Perempuan itu mempunyai kecantikan yang luar biasa. Kehebatan diranjang yang luar biasa pula. Pantas rasanya jika para korban memuji Kismi habis-habisan, karena perempuan itu memang patut dipuji dan disanjung. Hanya saja, kali ini lidah Hamzat masih keluh, darahnya berdesir seakan beredar di seluruh tubuh dengan kacau. Apalagi kali ini perempuan itu tepat berada di depannya, oh. Hamzat seperti kehilangan kesempatan untuk menghela napas. "Kau sakit?" tanya perempuan itu. "Wajahmu pucat sekali." Kemudian, karena lama sekali Hamzat tidak bisa menjawab, perempuan itu menyentuh jari jemarinya ke pipi Hamzat. Lembut sekali. Pelan. Hamzat merasa diusap oleh selembar kain sutra yang berbau harum menggairahkan. Lutut semakin gemetar, nyaris tak bisa dipakai untuk berdiri, karena saat itu, Hamzat merasakan suatu ciuman yang hadir dengan sangat pelan. Menempel di pipinya terasa menghangat di permukaan wajah Hamzat. Suara serak-serak manja menggemaskan itu terdengar berbisik di telinga Hamzat, "Kosmin memberitahu kehadiranmu. Aku tahu, kau membutuhkan aku, bukan? Kau mencari aku, bukan?" Ia segera menarik wajahnya, kini beradu pandang dengan Hamzat. Mulut Hamzat masih kaku, sukar digerakkan. Dan, perempuan itu berkata lagi, "Jangan takut. Aku Kismi, orang yang kau cari. Kau hanya memilih aku dari sekian perempuan yang ditawarkan Kosmin. Dan, sekarang pilihanmu telah berada di sini, di depanmu. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau takut? Barangkali karena kau mendengar cerita dari Kosmin, lantas kau pikir aku akan membunuhmu? Oh, begitu mesranya ia bicara. Sesekali tangannya mengusap rambut di kening Hamzat, menyibakkan ke belakang dengan tatapan mata penuh curahan rasa kasih. "Barangkali kita bisa buat perjanjian," katanya dengan lembut. "Aku," Hamzat berkata dengan gagap.
Aku, SSST. Kismi menempelkan jari telunjuknya ke bibir Hamsat. Ia membisik, kecuplah bibirku. Kecuplah, agar rasa takutmu hilang. Hamsat gundah. Debaran hatinya membuat ia tersengal-sengal dalam bernapas. Kismi memejamkan mata, menyodorkan bibirnya yang terperangah menantang. Ia berbisik lagi, kecuplah aku, kecuplah, supaya rasa takutmu hilang. Dengan gemetar, Hamsat mendekatkan bibirnya ke bibir Kismi. Ia ragu sejenak, tetapi Kismi bergerak lebih maju, sehingga bibirnya menyentuh bibir Hamsat. Kemudian, Hamsat mengecup bibir itu dengan gemetar. Mulanya hanya ingin sekejap, tetapi Kismi membalas dengan hangat. Mengulumnya, melumatnya penuh gairah. Bahkan ia mendesah ketika bibir itu terlepas sekejap. Sebelum Hamsat menarik diri, Kismi telah mengulang adegan itu. Semuanya ia lakukan dengan lembut, tidak kasar dan rakus. Justru kelembutan itulah yang membuat hati Hamsat terasa tersiram serpihan salju. Dingin, tenang, dan debarannya pun berkurang. Perlahan-lahan sekali Kismi melepaskan kecupan itu, seakan merasa enggan memisahkan bibirnya dari bibir Hamsat. Ketika kecupan itu berhenti, senyum Kismi mekar mengagumkan. Hamsat mulai menyunggingkan senyum bernada malu. Anehnya, saat itu ia tidak lagi merasa berdebar-debar. Ia tidak merasa takut dan gemetar. Ia dalam keadaan normal, memandang Kismi seperti memandang perempuan biasa. Hamsat sadar, ia berhadapan dengan hantu, tapi ia tidak merasa ngeri sedikit pun. Justru ia merasa bangga bisa berhadapan muka dengan wanita berwajah mirip Ratu Mesir kuno itu. Ia berdecak menyatakan rasa kagumnya kepada Kismi. "Bagaimana aku harus memanggilmu?" tanya Kismi sambil melingkarkan kedua tangannya ke leher Hamsat. Matanya berkedip-kedip memandang Hamsat dengan penuh pesona mengagumkan. "Panggil aku, Hamsat," jawab Hamsat dengan lancar, tak ada kebimbangan, hanya sedikit sisa getaran masih terasa. "Aku kagum padamu, Hamsat. Kau manusia yang nekat. Kau punya semangat, tapi tidak punya keberanian. Mungkin begitulah dalam hidupmu sehari-hari." Hamsat tersipu. Ia tak berkedip menatap Kismi, kemudian ia berkata bagai di luar kesabaran, "Cantik sekali." "Siapa?" tukas Kismi. "Kau," desah Hamsat, "romantis sekali." Kismi mencibir manis. Kemudian keduanya sama-sama tertawa. Keduanya sama-sama berpelukan, masih di depan pintu. "Aneh sekali," bisik Hamsat. "Apanya yang aneh?" "Hatiku jadi berbunga-bunga. Aku bahagia sekali." "Kenapa?" bisik Kismi makin mendesah. "Aku bisa bertemu denganmu, dan aku bisa memelukmu," jawab Hamsat. "Padahal aku tahu." "Tahu apa?" tukas Kismi lagi, seakan menggoda. "Aku tahu, bahwa kau bukan manusia." Kismi buru-buru melepaskan pelukannya. Ia kelihatan tersinggung. Hamsat menggeragap bingung ketika Kismi meninggalkannya. Perempuan itu berjalan ke kamar tidur, dan menghempaskan dirinya di tepian ranjang. Wajahnya murung. Hamsat serba salah jadinya. Ia mencoba mendekati Kismi dan berkata penuh sesal, "Maaf, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu." "Aku tidak tersinggung," jawab Kismi. Masih murung. "Aku sedih jika ada yang mengatakannya begitu. Aku ingin kau pura-pura tidak mengetahui siapa aku." "Mengapa begitu?" Kismi mendongak, memandang Hamsat yang berdiri di sampingnya. Wajah Kismi tepat berada di pinggang Hamsat. Perempuan itu berkata dengan nada sedih, "Aku datang memenuhi keinginanmu. Aku ingin mengagumi lelaki yang punya tekad seperti kamu. Jadi, aku tak ingin mendengar kata-kata seperti itu lagi. Aku berjanji tidak akan mengatakan hal itu lagi, Kismi," kata Hamsat sambil mengusap-usap kepala Kismi. Kepala itu pun kemudian rebah di pinggang Hamsat. "Aku ingin mencari kebahagiaan. Aku ingin menghibur diriku seriang mungkin." Kismi berhenti sejenak, mendongak lagi, menatap Hamsat, lalu berkata, "Aku ingin hanyut dalam kemesraan."
Hamsat mengangguk, apakah menurutmu aku bisa memberi kemesraan padamu? Tangan Kismi mulai merayap, mengusap-usap paha Hamsat yang hanya dibalut handuk itu. Ia bicara bagai sedang melamun, aku tak tahu, apakah kau yang terpilih bagiku. Tetapi, aku sangat menyukai lelaki yang punya tekad, daripada yang hidup penuh kebimbangan. Biasanya, lelaki yang hidup mengandalkan tekad, ia mempunyai naluri bercumbu sangat romantis. Hamsat tertawa pelan. Aku tidak merasakan diriku begitu. Kismi, tapi aku merasakannya, seraya tangan Kismi terus merayap pada bagian terpeka bagi seorang lelaki. Hamsat membiarkan tangan itu memainkan sesuatu, ia sibuk menekuni hatinya yang berdebar-debar dalam keindahan. Lalu, ia sedikit menunduk, mencium kening Kismi. Wajah itu buru-buru tengadah ke atas, merenggangkan bibirnya dalam desah yang tipis sekali. Hamsat mencium kening dan merayap ke hidung Kismi, kemudian merayap lagi perlahan-lahan, sampai akhirnya mulut Hamsat menyentuh bibir Kismi. Lidah Hamsat mempermainkan bibir Kismi yang segar dan menggairahkan itu. Kismi mengerang pelan, bagai merengek minta sesuatu. Kemudian, Hamsat pun mengecup bibir itu pelan-pelan. Lembut sekali. Sementara itu, tangan Kismi yang nakal semakin bengal. Handuk pembalut pun terlepas dan jatuh di lantai. Hamsat membiarkan. Ia masih sibuk menciptakan sejuta desiran indah melalui kecupan bibir Kismi. Tapi, kali ini tangan Hamsat pun menarik tali gaun yang ada di pundak Kismi. Kedua tali pun terlepas, dan gaun transparan itu terkulai jatuh di pangkuan Kismi. Tangan Hamsat mulai merayap dengan usapan lembut, sentuhan jemarinya bagai mengambang dan justru menciptakan debaran halus di hati Kismi. Oh, kau pandai membawaku melayang, Hamsat, bisik Kismi dalam desahnya. Ia buru-buru memeluk pinggang Hamsat. Mengecup pinggang itu, dan menjalar kemana-mana. Hamsat melepas sanggul rambut Kismi sambil berdesis-desis. Rambut itu tergerai sebatas punggung. Lemas sekali. Halus, dan berbau harum. Tangannya mengusap-usap punggung Kismi dengan gerakan lamban, sedangkan Kismi semakin berani menjalarkan lidah dan bibirnya ke ujung percintaan Hamsat. Di relung keheningan malam, suara desah mereka saling memburu. Kismi sering memekik dalam keadaan tubuhnya mengejang kaku, sedangkan Hamsat hanya mendesah-desah dan tetap menjadi nahkoda, pelayaran, itu. Ia sengaja tidak mendorong tubuh selembut sutra itu ke permukaan ranjang, ia biarkan cintanya melayang-layang dengan mengandalkan kekuatan kakinya. Kismi sendiri agaknya masih mampu menegakkan betisnya, sekalipun ia merasa limbung beberapa kali. Namun, kehebatan Kismi akhirnya membutuhkan alas bagi punggungnya, dan ia menarik Hamsat perlahan-lahan, maka jatuhlah mereka di ranjang yang berkasur empuk itu. Kecupan-kecupan Hamsat masih membanjir di sekujur tubuh Kismi. Napasnya masih mampu berlari sejauh 10 km lagi, bahkan lebih. Kismi merasa dirinya diterbangkan oleh amukan kasmaran Hamsat, sampai-sampai ia menggelinjang dengan brutal karena mengalami masa kejayaan cintanya beberapa kali. Pada detik-detik yang mendebarkan cinta Hamsat, ia semakin berlari cepat, mengejar bayangan kasihnya di puncak bukit cinta. Ketika ia tiba di sana, ia pun mengerang panjang dan mengejang. Kismi ganti mengambil alih kemudi. Kini menjadi nahkoda, pelayaran malam itu. Dan sebagai seorang nahkoda, ia ternyata mempunyai kelincahan mempermainkan kemudi. Layar dikembangkan, dayung direngkuh, dan bahtera pun melaju makin dipermainkan ombak. Hamsat tak sempat berpikir untuk menentukan, Kismi bahtera atau ombak. Ia hanya merasakan amukan gelombang yang melemparkan ia ke awang-awang. Kismi bagai gulungan badai yang mampu menerbangkan Hamsat ke atas percintaannya beberapa kali, hingga pekikan dan erangan bahagia pun terlontar silih berganti. Ketika menyongsong fajar, kasur sudah berubah menjadi tanah lembab. Sprei dan selimut tebal tak ubahnya rumput yang terbabat, berserakan kemana-mana. Banjir keringat mengguyur tubuh mereka. Napas-napas terpenggal saling berhamburan. Tubuh Kismi lunglai di peraduan. Hamsat mengusapnya dengan sarung bantal. Tubuh mulus tanpa cacat sedikit pun itu dibersihkan dari keringat.
diusap perlahan-lahan. Kemudian, dikecupnya beberapa bagian. Masih saja tercium bau wangi yang lembut dan menggairahkan. Napas Kismi terengah-engah, dadanya yang menonjol dalam bentuk indah itu bergerak naik turun. Ia membiarkan Hamzat mengucapnya beberapa kali, terkadang mencekam pada titik terpeka, dan Kismi hanya bisa mengerang di sela desah napas dan kelunglayan persendiannya. Luar biasa, gumamnya bercampur dengus napas yang terengah-engah. Hamzat diam saja. Masih mengusap-usap, masih mencium beberapa tempat, masih pula menatapinya penuh rasa kagum dan bangga diri. Tangan Kismi meraba keringat Hamzat yang meleleh dari leher ke dada. Ia tersenyum, lalu berkata lirih, "Kau sungguh luar biasa, Hamzat. Kau, kenapa baru sekarang kau kutemukan?" Hamzat tersenyum di sela engahan napasnya. "Kau memiliki kata dan tanya yang sama dalam benakku. Tapi, mengapa kau tampak pucat sekali?" "Lah." Kismi mengangguk, tak malu-malu. "Kau juga pucat, seperti selembar kertas." "Capek?" tanyanya bergantian. Lalu, keduanya mengadu wajah sambil tertawa bahagia. "Hamzat, aku harus pulang sebelum matahari terbit," bisik Kismi. "Tak bisakah kau tinggal sampai siang hari?" Kismi menggeleng. "Kita harus berpisah," ucapnya penuh sendu. "Tapi, bila lewat tengah malam, kita bisa berjumpa lagi, Hamzat." "Oh, tidak. Aku ingin memilikimu sepanjang masa, Kismi. Aku ingin mendekapmu, ingin menciummu, tanpa peduli siang atau malam." "Hamzat, kau tahu siapa aku, bukan? Kita punya perbedaan masa. Kita punya perbedaan alam. Dan, itu tak bisa dibantah, Hamzat. Harus bisa. Aku tidak ingin kehilangan kau, Kismi. Aku, terlalu mudah jika aku berkata cinta padamu, bukan? Jadi, sebaiknya tak kukatakan, bahwa aku mencintaimu. Kau sudah mengatakannya, Hamzat." Kemudian, Kismi pun tertawa mengikik geli sambil memijit hidung Hamzat. Tangan Hamzat mengibas, dan ia ganti memijit hidung Kismi sambil berkata, "Nakal." Pagi mulai meremang. Kismi bergegas pulang dengan wajahnya yang pucat. Hamzat sempat berbisik sedih, "Kapan kau datang padaku lagi, Kismi?" "Menunggu saatmu pulang kemari," jawab Kismi. "Hati-hati, Hamzat. Mudah-mudahan ia tidak mengancammu." "Siapa?" Hamzat merasa heran. Kismi diam saja. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.